berdoa sama Tuhan pagi-pagi? Udah sarapan belum? Udah mandi? Udah gosok gigi belum? Nah, adik-adik udah siap belum buat ikut ibadah hari ini? Mana Alkitabnya? Kalau udah siap, angkat. Nah, bagus. Kalau udah siap, yuk kita mau beribadah. Selamat beribadah. Happy Sunday. Happy Sunday IBC Kids, Shalom. Selamat hari Minggu. Senang ya, hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah online IBC Kids. Udah siap memuji Tuhan? Sebelumnya kita berdoa dulu ya, oke? Kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk seminggu ini Tuhan lindungi kami, pimpin kami, berkati kami dengan melimpah. Terima kasih Yesus, kami masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup, menarik nafas kami, dan kami rindu hidup kami dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu memuliakan-Mu melalui pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur, yang percaya katakan amin. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini. Let's go. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Oh, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Tanganku kerja buat Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita bertemu lagi, kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Katakan sekali lagi, kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk apa? Untuk puji Tuhan. Say one more time. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Yeah. Siapa yang mau terus memuji Tuhan? Saya juga mau, karena hidup kita adalah sebuah kesempatan untuk memuliakan Tuhan, memuliakan pencipta kita, Allah kita. Yuk sama-sama kita mau bersaat teduh, kita mau memejamkan mata kita supaya kita bisa lebih fokus. Yuk kita konsentrasi untuk menyembah Tuhan. Hidup ini
ini adalah kesempatan. Naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa, kami rindu hidup kami menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap dengar-dengaran firman Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami siap ditaburi kebenaran firman. Haleluya, siap kita yang percaya katakan.
besok Senin masuk sekolah jam 7.30. Terus renungan. Setelah renungan mengajar kelas 12. Tante Masra ngapain? Oh iya, ini lagi buat jadwal untuk kegiatan besok. Buat apa? Buat nolong Tante Masro supaya nggak lupa kegiatannya apa aja untuk besok. Iya, terus kemudian biar lancar juga apa yang sudah Tante Masro rencanakan atau jadwalkan. Karena jadi ingat tuh kalau misalnya lupa, oh iya lupa nih misalnya kasih tugas buat anak murid. Nah gitu. Iya, nah jadi kita sangat penting untuk buat jadwal, buat rencana untuk sebuah kegiatan. Mau liburan, nah kita bisa buat rencana. Mau belajar, kita buat rencana. Nah sama seperti Ratu Esther dan Paman Mordekai yang membuat rencana yang baik buat menyelamatkan bangsa Yahudi. Nah kita mau lihat nih videonya, mau? Ya, oke. Nah ini videonya nih. Esther adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Esther, tidak tahu rahasia Esther. Esther itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Esther, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Esther. Ubahlah rancangan Baginda Raja. Pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati. Jawab Esther. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Esther dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Esther dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Esther. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja.
Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Esther pada Ahasiweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Esther. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Esther, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Nah, kita sudah lihat tadi cerita tentang Ratu Esther dan Paman Mordekai yang membuat rencana yang baik untuk menyelamatkan bangsanya Yahudi. Nah, sementara kalau Paman Haman tadi dia membuat rencana yang jahat terhadap bangsa Yahudi. Paman Haman mau memusnahkan orang-orang Yahudi. Wah, nah adik-adik di rumah dan juga Tristan, nah kita tidak boleh ya mencontoh apa yang dilakukan oleh Paman Haman yang merencanakan sesuatu yang jahat buat orang lain, buat bangsa Yahudi. Nah, kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh siapa tadi? Ratu Esther dan Paman Mordekai. Iya, kita harus teladani Paman Mordekai dan Ratu Esther yang membuat rencana yang baik buat untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dengan cara apa? Dengan cara mereka mengumpulkan bangsa Israel untuk berpuasa bersama. Supaya apa? Supaya nanti ketika Ratu Esther menyampaikan perihal tentang perlakuan Haman terhadap orang Yahudi, nah raja bisa dengan bijaksana memberikan keputusan untuk apa? Untuk perkara tersebut. Nah, adik-adik ya, kita lihat tadi ya, Paman Haman jadinya apa? Jadinya mendapatkan hukuman. Karena apa? Karena dia merencanakan sesuatu yang tidak baik. Tetapi Mordekai dan Ratu Esther mendapatkan apa? Mendapatkan hadiah, mendapatkan pujian dari Raja Ahasweros. Nah, adik-adik, kita mau setiap rencana kita, setiap apapun yang kita rencanakan dalam kehidupan kita, kita harus benar-benar melakukannya dengan baik, dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa apapun yang kita rencanakan, kita harus serahkan kepada Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya rencana itu diberkati oleh Tuhan dan kita bisa berhasil dalam setiap rencana kita. Oke, Tristan bisa? Bisa. Adik-adik di rumah juga pasti bisa ya, teman-teman di rumah ya, Tristan ya? Iya. Oke, nah firman Tuhan sudah selesai. Yuk kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau kami harus belajar seperti Ratu Esther dan Paman Mordekai yang merencanakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami dan menyerahkannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk membuat rencana-rencana yang baik untuk hidup kami, untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai Tristan, tapi ada satu yang belum kita ingatkan nih teman-teman di rumah, yaitu apa? Ayat. Nah, ayat hafalannya ada di mana Tristan? Ada di? Iya, ada di sini nih adik-adik ya. Kemudian nanti kamu langsung habis ini langsung kamu apa? Langsung dihafalin terus dikirimkan di nomor yang di mana? Iya, di sini juga. Oke. Terima kasih buat adik-adik. Salam dari Kak Masro dan juga Tristan. Dadah. Shalom Abisikis, happy Sunday. Apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja ya.
Seperti minggu-minggu berikutnya, setelah firman yang telah disampaikan oleh guru sekolah minggu, kalian akan bermain sebentar bersama Koreski di rubrik ABC Kids Bible Game. Nah, tapi sebelumnya, Koko mau ngumumin dulu menang quiz minggu lalu. Mau tahu siapa yang pemenangnya kan? Langsung aja, ini dia pemenangnya. Yeay, selamat ya buat kamu yang menang. Tapi buat kamu yang belum menang, masih ada minggu-minggu berikutnya. Tetap semangat. Siap jawab pertanyaannya? Dengarkan baik-baik ya. Waktu dulu di zaman Nuh dilanda oleh banjir yang sangat besar. Pasti kalian tahu dong. Dan Tuhan memberikan suatu perjanjian kepada Nuh. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tanda yang diberikan Tuhan atas perjanjian tersebut kepada Nuh? Itu pertanyaannya adik-adik. 3 orang tercepat dan tepat pasti akan mendapatkan hadiah dari Koko. Oke? Seperti biasa, kalian dapat mengirimkan jawaban seperti format minggu sebelumnya di nomor bawah ini. Oke, selamat menjawab. See you next week and bye-bye. Gimana tadi adik-adik ibadahnya? Pasti ramai kan? Kalian pasti dapat banyak berkat. Bagiin berkatnya ke mami papi, teman-teman, saudara, cici, koko, dede, semuanya biar kalian semakin terberkati. Nah adik-adik, tahu nggak jawaban kuis dari Koko Reski? Nah kalau adik-adik udah tahu, kirimin jawabannya ke nomor yang di sini. Oh iya, buat kalian juga yang mau menghafal hafalan, jangan lupa ya kirimin videonya. Oh nggak lupa juga, buat kalian semua yang mau didoakan, kirimkan permohonan doa kalian dan ucapan syukur kalian ke nomor yang di sini. Ditunggu ya. Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya di jam 9 pagi di channel IBC Kids. Stay happy, stay healthy, stay at home. See you and God bless you.